nama saya Hoirunisa Sapitri dengan NIM 10307023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 10307029. Baik teman-teman, potong preparat batang tumbuhan untuk dijadikan sampel. Setelah itu teteskan air pada sampel tersebut. Langkah selanjutnya adalah ketika sampel sudah siap semua, maka mari kita memulai untuk pengamatan. Baik teman-teman, ini adalah hasil pengamatan anatomi tanaman padi, jagung, tomat, cabai, dan kacang panjang. Yang dimana kelima tanaman ini itu ada yang termasuk tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Tanaman monokotil itu dimana tipe pengangkutnya itu secara tersebar. Sedangkan tanaman dikotil tipe pengangkutnya melingkar, tersusun dan rapi dengan tipe kolateral terbuka atau xilem, dan flemenya itu dipisahkan. Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini sehingga dapat disusun takson-takson secara teratur mengikuti suatu hierarki. Morfologi ialah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang karakteristik tumbuhan. Digunakan juga sebagai dasar dalam taksonomi. Klasifikasi morfologi padi. Kingdom, Plantae, Subkingdom, Tracebionta, Superdivision, Spermatophyta, Division, Magnoliophyta, Class Liliopsida, Subclass Commelinidae, Subordo Cyperalis, Family Gramineae, Genus Oryzaceae, Species Oryza sativale. Morfologi tanaman padi. Akar. Akar padi itu dapat dibedakan, yang pertama yaitu radikula, yang dimana akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah, dan yang kedua akar serabut atau akar redventif. Akar yang dimana setelah 5 atau 6 hari itu terbentuk menjadi akar tunggang atau akar serabut yang akan tumbuh. Yang ketiga akar rambut, bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar serabut. Dan yang keempat yaitu akar tajuk, crown roots, akar yang tumbuh dari ruas batang terendah. Morfologi batang padi, di mana batang padi ini termasuk golongan tumbuhan gramini dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas, dan ruas-ruas itu ialah bubung kosong. Pada kedua ujung bubung kosong itu bubungnya ditutup oleh buku sehingga panjangnya pun tidak sama, dan ruas yang terpendek ialah ruas yang terdapat pada pangkal batang, sedangkan ruas yang kedua, ruas yang ketiga, dan seterusnya itu ruasnya lebih panjang daripada yang didahulunya. Akan tetapi pada buku bagian bawah dari ruas tumbuh daun pelepah yang membalut ruas
sampai buku bagian atas. Tepatnya pada buku bagian atas, ujung dari daun pelepah itu memperlihatkan percabangan, di mana cabang yang terpendek itu menjadi ligula atau lidah daun. Dan bagian yang terpanjang dan terbesar itu menjadi daun kelopak yang memiliki bagian auricle pada sebelah kiri dan kanan. Morfologi daun. Morfologi daun padi itu termasuk tanaman jenis-jenis rumput-rumputan yang mempunyai daun itu berbeda-beda, baik dalam bentuk, susunan, ataupun bagian-bagian yang lainnya. Daun padi pun memiliki ciri khas yang dimana adanya sisik dan telinga. Nah, hal inilah yang menyebabkan daun padi itu dapat dibedakan dari jenis rumput-rumput yang lainnya. Adapun bagian-bagian daun padi, yang pertama yaitu helaian daun yang terletak pada batang padi dan itu selalu ada. Yang kedua, pelepah daun atau upi, bagian daun yang menyelubungi batang dan berfungsi untuk memberi dukungan pada bagian ruas yang jaringannya lunak. Yang ketiga, lidah daun. Lidah daun terletak pada perbatasan antara helai daun dan upi, yang dimana panjang lidah daun ini berbeda-beda dan tergantung pada varietas padi. Lidah daun ini berfungsi untuk mencegah masuknya air hujan di antara batang dan pelepah daun. Morfologi buah padi. Nah, teman-teman, buah padi ini yang dimana sehari-hari itu kita sebut biji padi atau gabah. Sebetulnya bukan biji ya, akan tetapi melainkan buah padi yang dimana tertutup oleh lemak dan palea. Nah, buah padi ini juga terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Lemak dan palea ini serta bagian lainnya yang membentuk sekam atau kulit gabah. Nah, jika bunga pada padi ini telah dewasa, maka kedua belahan kembang mahkota, palea dan lemaknya yang semula bersatu itu akan membuka dengan sendirinya. Sedemikian rupa sehingga antara lemak dan palea itu terjadi siku atau sudut sebesar 30-600. Membukanya kedua belahan kembang mahkota itu terjadi pada umumnya pada hari-hari yang cerah di antara jam 10 sampai jam 12, di mana suhu kira-kiranya itu 30 sampai 320 derajat Celcius. Morfologi bunga pada padi. Nah, morfologi bunga pada padi ini atau sering disebut dengan spikelet yang keluar dari buku paling atas itu dinamakan malai, yang dimana bulir-bulir padi itu terletak pada cabang pertama dan cabang yang kedua, sedangkan sumbu utama malainya itu adalah ruas buku yang terakhir pada batang. Bunga padi ini juga adalah bunga telanjang yang artinya mempunyai perhiasan bunga berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang di atas. Nah, jumlah benang sarinya pun itu ada 6 buah. Tangkai sarinya itu pendek dan tipis. Kepala sarinya pun besar serta mempunyai 2 kandung serbuk. Putiknya pun mempunyai 2 tangkai putik dengan 2 buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih ataupun ungu. Klasifikasi tanaman jagung. Kingdom Plate, divisi Agiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Ploes, famili Phoeaceae, genus G, spesies G. Mayle. Akar. Sistem perakaran pada tanaman jagung adalah akar serabut dengan kedalaman hingga 8 meter. Namun sebagian besar berada pada kedalaman sekitar 2 meter. Tanaman jagung yang sudah dewasa akan tumbuh akar adventif dari buku-buku batang tanaman jagung bagian bawah yang dapat membantu tanaman jagung menjadi tegak. 2. Batang. Tanaman jagung memiliki batang yang tegak, mudah terlihat dan berruas-ruas. Ruas terbungkus oleh pelapa daun yang muncul dari buku. Tanaman jagung memiliki batang yang tidak banyak mengandung lignin. 3. Daun.
Daun pada tanaman jagung merupakan daun sempurna dengan bentuk yang memanjang. Daun yang dimiliki oleh tanaman jagung ini berwarna hijau muda pada saat masih muda dan berwarna hijau tua pada saat tanaman dewasa, serta berwarna kuning pada saat tanaman sudah tua. Selain itu, terdapat ligula antara pelapa daun dengan helai daun. Tanaman jagung memiliki daun yang tulang daunnya sejajar dengan ibu tulang daun tanaman jagung. Daun tanaman jagung memiliki stomata yang berbentuk halter yang merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan yang termasuk ke dalam famili atau suku Fabaceae. Setiap stomata pada tanaman daun dikelilingi oleh sel-sel epidermis yang berbentuk seperti kipas. 4. Bunga. Bunga yang dimiliki oleh tanaman jagung terdiri atas bunga jantan dan bunga betina, yang masing-masing terpisah atau diklin dalam satu tanaman atau monocotyledon. Setiap kuntum bunga tanaman jagung memiliki struktur yang khas dari bunga yang termasuk ke dalam famili Fabaceae yang disebut sebagai floret. Pada tanaman jagung, sepasang gulma membatasi 2 floret. Bunga jantan dapat tumbuh pada bagian puncak dari tanaman jagung yang berupa karangan bunga atau infloressense. Pada tanaman jagung terdapat serbuk sari yang berwarna kuning dengan memiliki aroma yang khas. 5. Tongkol. Tongkol yang dimiliki oleh tanaman jagung tumbuh dari buku dan terdapat di antara batang daun dengan pelapa daun dari tanaman jagung. Secara umum, dalam satu tanaman jagung hanya dapat menghasilkan satu buah tongkol yang produktif, meskipun tanaman jagung memiliki sejumlah bunga betina. Bunga jantan memiliki penyerbukan sebanyak 2 hingga 5 hari lebih dulu daripada bunga betinanya. Klasifikasi tanaman tomat. Kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Subdivisi Angiospermae atau berbiji tertutup. Kelas Dicotyledonae atau biji berkeping 2. Ordo Tubiflorae. Famili Solanaceae. Genus Lycopersicum. Spesies Lycopersicum eculentum Mill. Morfologi tanaman tomat. 1. Morfologi akar. Akar-akarnya berbentuk seperti serabut. 2. Morfologi batang. Batang tanaman tomat memiliki bulu-bulu halus, juga dapat mengeluarkan aroma yang khas dari tanaman tomat. 3. Morfologi daun. Daun tanaman tomat juga memiliki bulu-bulu halus seperti batangnya. Kemudian tipe daunnya juga majemuk dan tipe daunnya bergerigi. 4. Morfologi bunga. Bunga tanaman tomat termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. 5. Morfologi buah. Buah tomat di dalamnya terdapat biji dan memiliki kandungan air yang membuat tekstur buah tomat menjadi lembek dan berair. Ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi cabai. Nah, pasti sudah tidak asing lagi nih ya dengan buah yang satu ini. Sering kita pakai untuk ngerujak atau semacamnya. Oke, cabai atau cabai merah atau lebih sering disebut juga sebagai lombok adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu. Itu semua tergantung bagaimana digunakannya. Tetapi biasanya sering dipakai untuk makan seperti nasi padang, seblak, dan lain-lain. Pohon cabai ini termasuk tanaman dikotil teman-teman, di mana ia berbiji tunggal dan berakar serabut. Oke, kerajaan dari cabai ini ia termasuk Plantae. Ordonya termasuk Solanales, famili termasuk ke dalam Solanaceae, genusnya termasuk Capsicum. Oke, ciri-ciri khusus pohon cabai ini teman-teman. Morfologi akar.
Pohon cabai termasuk jenis tanaman dengan akar berbentuk serabut ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ia termasuk tanaman dikotil. Kemudian batangnya nih, morfologi batang. Batang pohon cabai bentuknya bulat memanjang dengan panjang batang umumnya sekitar 1 hingga 2 meter. Panjang batang pohon cabai itu bervariasi ya teman-teman, tergantung dari varietasnya. Kemudian bunganya nih. Pohon cabai termasuk jenis tanaman yang berbunga majemuk, yang berarti pada satu tangkai terdapat setidaknya 2 alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Kemudian buahnya. Buah cabai bentuknya lonjong dengan bagian ujung yang meruncing. Kemudian bijinya. Pada dasarnya ini teman-teman, rasa pedas cabai itu berasal dari bijinya yang terdapat dalam buah cabai. Sehingga semakin banyak jumlah biji, maka akan semakin pedas rasanya. Kemudian morfologi daun. Daun pohon cabai bentuknya bermacam-macam, tergantung dari varietasnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang bulat, lonjong oval, bahkan ada pula yang berbentuk lancet. Ya, cukup sekian materi dari saya mengenai cabai, semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Selebihnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klasifikasi tanaman kacang panjang. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledone, bangsa Rosales, suku Leguminosae, marga Vigna, jenis Vigna clerindica L. Skull. Morfologi tanaman kacang panjang. 1. Akar. Jenis tanaman kacang panjang adalah tunggang, berwarna coklat muda. Bentuk akar ini bercabang. Di sini akar berperan untuk mencari nutrisi makan dan unsur lain di dalam tanah. Akar dapat tumbuh mencapai 30 cm dari permukaan tanah. 2. Batang. Struktur batang tegak, berbentuk silinder, memiliki warna hijau, lunak, serta permukaan batangnya cenderung licin. Batang akan menopang kacang panjang jika menjalar, maka batang membutuhkan tempatnya untuk menjalar. 3. Daun. Bentuk daun dari tanaman ini menyerupai jantung hati, dengan bagian ujung meruncing serta ruas daunnya bercabang. Permukaan daun kacang panjang memiliki tulang yang berbentuk menyirip. Umumnya warna daun tanaman berwarna hijau. Jenis daun majemuk, ukurannya bervariasi. 4. Bunga. Kacang panjang tergolong sebagai tanaman yang memiliki jenis bunga sempurna. Artinya di dalam bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina. Bunga akan muncul di ketiak daun majemuk, memiliki tangkai berbentuk silindris yang panjangnya mencapai 12 cm. Bunga biasanya berwarna putih atau kebiru-biruan. Kemudian bentuknya sendiri menyerupai kupu-kupu. 5. Buah. Buah ini sering dikonsumsi banyak orang. Bentuknya seperti polong, ramping atau pipi. Biasanya berukuran 15-20 cm. Berwarna hijau muda sampai gelap. Dalam satu tangkai biasanya muncul 1-3 buah kacang panjang.